Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada setiap tanggal 22 Februari kita memperingati pesta tahta Santo Petrus dan Santa Margareta dari Cortona. Pesta tahta Santo Petrus. Santo Petrus yang diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk memimpin gereja mendirikan dua buah tahta keuskupan. Yang pertama didirikan di Antioquia, di tengah-tengah kaum Yahudi dan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Di sana Petrus memimpin jemaatnya selama 7 tahun. Setelah 2 kali mengunjungi Roma pada tahun 65, ia menetap di sana sebagai uskup pertama. Maksud pesta tahta suci Santo Petrus ini ialah untuk menghormati Petrus sebagai wali wakil Kristus dan gembala tertinggi gereja yang mempunyai kuasa rohani atas segenap anggota gereja dan semua gereja setempat. Kuasa Petrus ini yang lazim disebut primat Petrus diberikan langsung oleh Tuhan Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Biografi Santa Margareta dari Cortona. Margareta tergolong gadis yang hidup malang, terlebih setelah ibunya meninggal. Gaya hidupnya sembrono tanpa kendali. Nasihat-nasihat saleh dari ibunya tidak diturutinya. Demikian pula kewajiban-kewajiban agama. Gejolak remajanya tidak kuasa dia kendalikan. Ia bergaul dan bersenang-senang dengan pemuda-pemuda tanggung yang berakhlak buruk. Pada usia 16 tahun, Margareta mengikuti seorang pemuda bangsawan ke Montepulciano. Di sana Margareta hidup bersama pemuda itu sebagai istri selir. Pada suatu hari, Margareta mengikuti anjing kesayangan tuannya yang menunjukkan tanda-tanda aneh tentang suatu keajaiban. Sampai di suatu tempat, anjing itu berhenti sambil menyalak-nyalak. Ternyata di situ tergeletaklah pemuda bangsawan itu dalam keadaan berlumuran darah dan tidak bernyawa lagi. Pemuda itu dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Karena peristiwa ini, Margareta diusir dari istana bersama anaknya. Ia pergi ke rumah ibu tirinya, tetapi di sana ia tidak diterima. Setelah luntang-lantung beberapa hari, lalu ia pergi ke biara suster-suster Santo Fransiskus untuk meminta perlindungan. Ia diterima di biara tersebut. Di biara inilah Margareta mulai menyadari bahwa hidupnya tidak benar. Ia bertobat dan berniat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus itu. Pada suatu hari Minggu, Margareta pergi ke kampung halamannya, Laviano, untuk berdoa di gereja dan mengakui dosa-dosanya. Setelah mengalami banyak percobaan batin yang berat, akhirnya Margareta diterima sebagai anggota ordo ketiga Santo Fransiskus. Keanggotaannya di dalam ordo ini sungguh-sungguh anugerah dari Tuhan Yesus baginya. Margareta mulai menata hidupnya secara baru dalam doa dan karya-karya amal. Akhirnya Margareta sendiri mendirikan sebuah rumah sakit untuk orang-orang miskin. Margareta meninggal dunia pada tahun 1297 di Cortona. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah
aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Tuhan Yesus berfirman, "Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, santo dan santa mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup mereka sehari-hari. Mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, Tuhan, dan mereka percaya bahwa firman Tuhan Yesus adalah hidup, yaitu Yesus sendiri. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mencontoh cara berpikir, cara bertindak daripada santo dan santa. Mereka rajin berdoa, rajin bertobat, rajin bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.